Oke, kita akan lanjut ke pertemuan kita yang terbaru, yaitu adalah kita akan menghitung yang namanya biaya produksi untuk produk sampingan dan produk bersama. Nah, apa itu produk bersama, apa itu produk sampingan, saya akan bahas di sini. Jadi, bisa dibilang kali ini kita beneran masuk ke dalam dunia industrinya. Jadi, kita akan menghitung biaya produksi untuk menghasilkan sebuah produk yang namanya produk sampingan dan produk bersama. Sebelum kita masuk ke produk bersama, kenapa kita perlu melakukan perhitungan terhadap biaya produk bersama dan produk sampingan ini? Nah, biaya produk bersama dan produk sampingan ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang memiliki satu atau beberapa lini produk. Jadi, dia itu nggak hanya satu jenis item saja yang dihasilkan. Biasanya kalau kayak gini adalah perusahaan-perusahaan yang manufaktur yang lebih bervariasi ya. Contoh, industri makanan. Kalau contoh kayak saya, Citato, kalian gampang ingat, dari sebuah kentang itu akan menghasilkan kentang rasa ini, kentang rasa itu. Jadi dia itu menghasilkan ada beberapa lini produknya. Yang kedua adalah biaya yang diperhitungkan, itu adalah biaya yang digunakan secara bersama. Jadi, perhitungan untuk biaya produk bersama dan produk sampingan, itu biaya yang digunakan adalah biaya yang sama. Dari biaya yang sama akan dihasilkan untuk melakukan aktivitas produksi yang menghasilkan produk utama, serta menghasilkan aktivitas produksi untuk produk sampingannya. Gitu ya. Yang ketiga adalah perhitungan biaya ditujukan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya dapat digunakan dalam menentukan persediaan. Nah, jadi perhitungan biayanya ini digunakan untuk menentukan beban setiap dari biaya masing-masing produk. Pada dasarnya, kalau misalnya sebuah produk, kalian bayangkan contohnya adalah perusahaan kelapa sawit. Oke, bahan dasarnya adalah biji kelapa sawit. Dalam sebuah biji kelapa sawit yang diolah, itu akan menghasilkan minyak, ya kan? Seandainya perusahaan ini memang pada dasarnya menghasilkan minyak kelapa sawit saja yang ingin dijual, otomatis minyak kelapa sawit ini kan banyak. Kalau dulu di pelajaran saya itu waktu saya satu, turunan dari produk kelapa sawit ini banyak. Ada yang bisa jadi minyak, ada yang bisa jadi margarin, ada yang bisa jadi sabun, ada yang bisa jadi mentega, gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya yang namanya produk bersama itu yang mana produk bersamanya itu adalah si minyak dari kelapa sawit ini. Nah, produk utamanya mana? Produk utama itu adalah ketika perusahaan hanya ingin menghasilkan minyak goreng saja. Perusahaan ini misalnya adalah perusahaan minyak goreng, penghasil minyak goreng. Berarti produk utamanya dia adalah minyak goreng. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, produk turunan dari kelapa sawit ini kan tidak hanya minyak goreng. Ada yang namanya mentega, ada yang namanya margarin, ada yang namanya shampoo, ada yang namanya sabun. Jadi bisa dibilang sampo dan sabun ini karena memang perusahaannya tidak menghasilkan, tidak difokuskan kepada menghasilkan sampo dan sabun ini dianggap sebagai produk sampingan. Nah, perhitungan pembebanan biaya untuk produksi sampo dan sabun itulah yang dinamakan perhitungan biaya produk bersama. Oke, jadi perhitungan produk bersama ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja dalam menghasilkan produk utama dan dalam menghasilkan produk sampingannya. Nah, produk bersama itu seperti apa? Produk bersama itu adalah produk yang bisa menghasilkan dalam satu rangkaian kegiatan produksinya, itu bisa menghasilkan beberapa jenis produk, itu yang saya katakan tadi produk utama dan produk sampingan, dan produk yang dihasilkan itu menggunakan bahan yang sama, tenaga kerja yang sama, serta biaya overhead yang sama. Jadi produk bersama ini adalah produk yang ketika diproduksi dia menggunakan produk yang menggunakan biaya yang sama, tenaga kerja yang sama, tetapi bisa menghasilkan beberapa jenis produk, gitu ya. Dari produk yang sama, dari sebuah produk bisa menghasilkan beberapa jenis produk. Itu yang saya katakan tadi, ada produk utama serta produk sampingannya. Nah, titik pisah itu adalah ini. Titik pisah ini adalah titik di mana ketika sebuah produk bersama ini setelah mengalami sebuah proses akan menghasilkan produk yang lainnya, produk utama dan produk sampingan. Gitu. Nah, jadi titik di mana produk bersama ini akan terpisah menjadi produk utama dan produk sampingan itu dinamakan split off point-nya atau titik pisahnya. Oke. Nah,
Setelah mendapatkan produk utama, setelah mendapatkan produk sampingan, otomatis kan kalau susu segar tadi sudah menghasilkan krim dan skim sudah terpisah lemak dan proteinnya, kan nggak mungkin nggak diapa-apain, ya kan? Maka yang namanya krim ini akan diteruskan untuk menjadi creamer, skim akan diteruskan menjadi skim cair. Itu yang namanya disebut ada biaya proses lanjutan atau biaya yang terjadi setelah titik pisahnya. Oke. Nah, krim mengalami proses lanjutan butuh biaya. Itu namanya biaya proses lanjutan atau severable cost-nya. Oke. Skim untuk menjadi skim cair itu butuh biaya. Oke. Itu yang dinamakan biaya proses lanjutan atau severable cost-nya. Oke, dan otomatis ini punya alokasi biaya ya. Untuk menghasilkan krim dan skim itu otomatis harus ada alokasi biayanya, baik biaya langsung maupun biaya bersamanya. Nah, untuk sebuah produk bersama menghasilkan produk, kan tadi ada biaya proses lanjutannya, oke? Kalau seandainya biaya bersama ini, contoh susu segar ini kan untuk mengolah susu segar menjadi krim dan skim ini kan kita tidak bisa mengatakan oh untuk menghasilkan krim kira-kira sekian, untuk menghasilkan skim kira-kira sekian. Maka dari itu perlu ada yang namanya alokasi biaya. Untuk yang namanya krim, untuk menghasilkan krim dari sebuah susu segar itu berapa alokasi biayanya yang dibutuhkan. Untuk membuat skim dari susu segar berapa biaya yang dibutuhkan. Sehingga inilah pentingnya yang namanya alokasi biaya. Apakah kalau seandainya perusahaan memang mengutamakan produk utamanya adalah creamer, maka dia akan mengalokasikan biaya yang lebih besar untuk creamer. Tetapi jika dia menganggap skim ini adalah produk sampingannya, otomatis alokasi biayanya juga menjadi lebih kecil karena hanya sebuah sampingan, gitu ya. Jadi alokasi biaya untuk sebuah produk utama ini, sebuah produk bersama ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ketika sebuah produk bersama kita hanya katakan mau jadi krim atau kita mau katakan menjadi skim cair, kalau kita nggak tahu alokasi biayanya, ya otomatis kan sekedar jalan ya jalan aja gitu ya. Padahal perusahaan perlu berfokusnya itu di mana, gitu ya. Jadi alokasi biaya ini akan menentukan fokus perusahaan itu di mana. Kalau memang fokus perusahaannya untuk produk, fokus perusahaan itu akan berkaitan dengan produk utamanya. Kalau perusahaan itu memang produk utamanya adalah creamer, maka dia otomatis memusatkan alokasi biayanya untuk di creamer. Sedangkan kalau yang namanya produk sampingan nggak terlalu difokuskan, tetapi perlu alokasi juga. Nah, ini dia ada beberapa manfaat alokasi biaya. Jadi ketika perusahaan mengalokasikan biaya untuk beberapa produk utama baik produk sampingan, manfaatnya apa? Itu untuk menentukan nilai persediaan dan intinya adalah pelaporan keuangan. Oke. Yang kedua adalah untuk asuransi, ya kan? Karena namanya perusahaan juga butuh yang namanya asuransi. Ketiga adalah menentukan nilai persediaan ketika creamer ini rusak, skim ini rusak, gitu ya. Biaya bahan yang rusak, kalau misalnya dari susu segar ternyata creamernya berhasil, skimnya hancur gitu ya. Karena kan ada kalanya misalnya skimnya yang rusak atau creamernya yang rusak. Nah, inilah pentingnya alokasi biaya ketika resiko-resiko terburuk yang memang akan terjadi dalam kegiatan produksi itu akan terjadi, kemungkinan akan terjadi. Itulah pentingnya kenapa perlu butuh alokasi biaya. Grafik yang ini, gambar yang ini saya transformasinya tadi kan rumusnya tadi kan jumlah nilai jual masing-masing produk. Jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi jumlah nilai jual keseluruhan produk. Nah, jumlah nilai jual masing-masing produk. Tadi produk A nilai jualnya adalah 149.500.000. Jumlah nilai jual keseluruhan produk A, B, C, D, tadi nilai jualnya adalah 650 juta. Berarti 149.500.000 dibagi 650 juta dikali dengan biaya bersamanya berapa? Tadi di perusahaan menetapkan biaya bersama adalah 250 juta. Maka alokasi untuk produk A adalah 57.500.000. Nah, produk B nilai jualnya adalah 390 juta.
total nilai penjualan semua produk itu 650 juta. Dikali dengan biaya bersama 250 juta, maka alokasi biaya produksi untuk produk B itu adalah 150 juta. Alokasi biaya untuk produk C itu adalah 17.500.000. Dan alokasi untuk produk D itu adalah 25 juta. Ketika saya jumlahkan, alokasi biaya ini haruslah sama dengan alokasi biaya yang sudah ditetapkan perusahaan. Itu 250 juta. Gitu ya. Jadi ini harus sama. Mudah kan ya? Nah, saya jelaskan bahwa biaya produksi itu adalah biaya proses lanjutan ditambahkan dengan biaya bersamanya dia setelah titik pisah. Nih. Maka kalau kita hitung biaya produksinya adalah biaya alokasi untuk biaya bersama masing-masing produk tambah dengan setiap proses lanjutannya. Yaitu 11.200.000 tambahkan dengan biaya alokasinya 2.628.000, ternyata biaya produksinya itu senilai 13.828.000. Selanjutnya, biaya produksi untuk produk Y itu adalah biaya bersama ditambah dengan biaya proses lanjutannya. Itu senilai 23.526. Oke. Begitu juga dengan produk Z. Oke, untuk metode yang lain, metode unit fisik, metode rata-rata sederhana, serta metode rata-rata tertimbang, saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp ke saya ya. Sampai ketemu di minggu depan.